Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana yaqulumahu wa nas'alullah barakati ulumihi sifatus salat an-niyat, membahas tentang niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kita ulang kembali pembahasan tentang kaifiyah sholat, dalam hal ini niat. Pertama yang ingin saya sampaikan, tentunya kalau perempuan itu rata-rata ketika sholat menjadi makmum, betul ya. Tapi kalau jadi imam biasanya antar perempuan. Maka yang perlu diperhatikan ketika menjadi makmum, wajib ketika niat itu membunyikan kata makmuman. Contoh, misalkan ya, usolli fardhul maghribi salata rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya, wajib ada kata makmumah kalau jamaah. Karena kalau nggak nyebut kata makmumah, maka tidak dianggap berjamaah. Meskipun sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala sholat. Nah, ingat itu. Jadi ketika kita sholat menjadi makmum, wajib mengucapkan kata adaan makmumah, ya, sehingga dapat pahala jamaah. Kalau nggak baca, tidak dapat pahala jamaah. Itu satu. Ingat ya, jika usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya. Kan kalau niat sendiri jangan pakai makmuman. Sholat, tapi rata-rata banyak kan sholat sendirian ya. Enggak ada imam kok makmuman. Imamnya siapa? Jin. Nah, kalau sendiri, sholat sendiri, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niatnya begitu. Adaan lillahi ta'ala. Jadi ada juga ulama yang berpendapat kalau kita tidak mengucapkan adaan makmuman, dan ada kata-kata makmuman, batal sholatnya. Kita jamaah ya. Jadi makmum, lalu kita sholat tidak mengucapkan adaan makmuman, batal sholatnya. Ya, kalau batal sholatnya ya nggak sah. Kalau nggak sah berarti harus diulang. Catat ya. Jadi ini untuk hati-hati. Tentunya kita sebagai orang yang selalu bermakmum, jangan sampai lupa kalau sholat mengucapkan adaan makmuman, karena ada yang mengatakan batal sholatnya ketika jadi makmum tidak mengucapkan makmumah. Oke, yang kedua, catatan penting di tentang niat. Yang selanjutnya yang menjadi perhatian kita semua,
Kapan waktu membaca niat? Ingat, kalau kita niat sholat jamaah, niat itu tidak dibaca. Misalkan mau jamaah di masjid, lalu keluar dari rumah, saya mau sholat di masjid itu belum disebut dengan niat. Karena khawatir nanti di tengah jalan terganggu. Misalkan ini biasa orang itu kalau jalan dari rumah ke masjid itu panjang, jauh. Di tengah-tengah ada warung, lagi berumpi itu, biasa kan tergoda, saya belok dulu, nggak jadi ke masjid, padahal niatnya dari rumah mau ke itulah yang kemudian kenapa sholat niat sholat tidak sah atau tidak disebut niat kalau niatnya dari rumah. Maka niat itu harus sudah sampai tempat di masjid baru kemudian berdiri lalu baca usolli, misalkan fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, langsung Allahu Akbar. Jadi ini level Oke, kita latihan dulu yang biasa. Jadi kalau kita biasanya kan gini, ketika adaan lillahi ta'ala dan kemudian berjarak sambil lihat adaan lillahi ta'ala. Ini nggak disebut niat, belum masuk kategori niat. Jadi kalau niat itu setiap kali selesai langsung disamber. Jadi misalkan ada anillahi ta'ala Allah langsung. Itu sholat tata cara niat kita yang orang awam. Baca usolli fardhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Jangan kasih jeda, langsung Allahu Akbar. Sama dengan orang kawin, mobil angkah tukar, wazawaj tukar. Maaf siapa dulu? Bimahrin asrotu gram halal, langsung ditangkap mobil untuk nikah. Kalau misalkan di akad itu akad nikah, di mahrin asrotu gram halal, nantilah saya pikir air itu gak sah akadnya. Sama dengan sholat, ketika disebut niat setelah lillahi ta'ala Allahu Akbar, tidak banyak langsung disebut, nggak ada jeda, nggak ada jeda. Walaupun ngebetulin sajadah, pokoknya nggak jeda. Itu kalau niat yang selama ini itu sudah sah sholatnya. Nah coba kita hari ini kita naikkan level niatnya. Jadi konsep umum niat itu adalah muqtarinan bifi'lihi, muqtarinan ma'al ihram, harus bersama dengan takbir ihram. Jadi pada niat juga talafut usolli fardhu bla 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 talafut, tapi kemudian tidak Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar menggabungkan redaksi tadi sambil Allahu Akbar. Kita latihan. Jadi kalau diucap pas Allahu Akbar itu usolli fardhu maghrib dan maghrib salat. Tapi yang terucap dulu Allah, badannya baca usolli fardhu maghrib. Atau yang paling gampang pakai bahasa Jawa, tapi nggak boleh bergerak niatnya, mulutnya. Karena kalau pakai bahasa Indonesia bergerak mulutnya batal sholatnya.
Jadi misalkan Allah, kata sambil itu selesai ya. Allah. Karena di batinnya ucapin tadi sorry Pak, jadi apa mau salah. Begitu begitu. Bisa. Kita naikkan levelnya. Dulu kan kalau kita lihat usul Rasulullah atau Allahu Akbar. Sekarang kita masukkan niatnya berbarengan dengan takbir. Coba berapa lama Anda membaca takbir sambil niat. Allahu Akbar. Bisa. Sambil bayangin lisannya takbir, tapi batinnya, hatinya ngomong usolli fardhu bla bla bla. Latihan. Enggak boleh ucap, Pak. Ucapnya hanya Allahu Akbar. Allah. Hatinya tadi bilang usolli. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesia, pokoknya intinya niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman kita. Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa bingung. Kalau Allah makmuman literal kan salah. Allah makmuman literal salah. Allah apa itu apa? Kita latihan berapa lama bisa berdua ya? Menggabungkan antara takbiratul ihram dengan kita naikkan level niatnya. Karena biasanya kita sering terpisah. Kita naikkan levelnya. Ayo. Masing-masing ya sambil Allah ngitung berapa lama sampai selesai. Ya 1, 2, 3 Allah. Kebaca nggak kira-kira? Kebaca. Yakin loh, itu nggak boleh nanti kalau ragu-ragu bahaya. Karena nanti kalau kita sholat, misalkan ya Allahu Akbar, terus langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati kita kok pas dengar imam baca Fatihah atau baca surat yang lain, lalu hati kita bilang, saya udah lihat atau belum ya? Batal sholatnya. Ya. Imam sudah Wadduha wal laili idza saja mikir tadi udah lihat atau belum ya? Itu namanya taruh niat, ragu-ragu niat, batal sholat. Paham ya? Jadi kita di tengah-tengah sholat, lalu kemudian hati kita ragu-ragu, batal niatnya. Jadi kalau misalkan ada kata-kata saya sudah niat atau belum ya di dalam sholat, batal. Maka diulang. Maka penting tadi ketika Allahu Akbar betul-betul mantap. Makanya kemudian kenapa disyariatkan talafut? Minimal kalau pas ragu-ragu pas Allahu Akbar, minimal tadi sudah mengucapkan. Jangan usolli sebelumnya, tidak usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil lagi antara makmuman dan Allah Akbar sambil itu. Pada saya niat sholat zuhur sama. Jadi kalau ragu-ragu pas ininya, minimal tadi talafutnya memantapkan. Kalau tadi ingat udah enggak. Jadi pentingnya talafut itu memantapkan kita ketika sholat itu betul-betul sudah niat. Karena kita tidak membaca niat, terutama ketika jadi makmum tanpa menyebut kata makmuman, batal jamaahnya, bahkan sebagian ulama mengatakan batal sholatnya. Gitu ya. Itu penting itu di situ. Jadi latihan sering-seringlah untuk latihan tadi. Pas Allah, kalau banyak anak-anak khawatir tergoda, merem nggak apa-apa.
Merem nggak apa-apa. Allah. Nggak apa-apa, merem. Tapi jangan dilanjut dengan tidur. Allah. Malah tidur. Nggak boleh, itu yang makruh. Sholat ketika memejamkan mata agar bisa mendorong kepada kekhusyuan boleh. Yang nggak boleh, yang makruh adalah ketika merem lanjut dengan sholat subuh. Malam-malamnya begadangan. Allah, lama belum. Ngantuk, itu yang makruh. Kan kadang kita begitu mudah sekali kalau lagi ngantuk-ngantuknya. Kadang baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lupa. Sampai mana ya? Karena pikiran dengan otak tidak nyambung. Makanya kalau sholat itu pastikan meleknya melek sempurna. Subuhnya itu betul-betul melek. Jangan sholat subuh setengah ngantuk atau setengah melek. Itu nanti nggak baca, oke ya? Jadi itu poinnya, catatannya. Ya, itu catatannya. Pertama. Nah, yang kedua, ini penting. Sholat witir. Di tarawih itu sering terjadi masalah ketika sholat witir. Kadang makmum nggak tahu kalau itu sedang sholat witir. Pokoknya yang penting ikuti imam. Nggak sah itu. Enggak batal. Cuman makruh. Iya. Saya juga. Allah. Asal jangan bersuara ya. Jangan udah angkat suara, batal. Karena mengeluarkan huruf. Ketika sholat mengeluarkan huruf itu sama dengan membaca di luar bacaan sholat. Kalau hanya masalah, kalau itu ada huruf H, maka dianggap apa tadi? Mengeluarkan kata-kata. Sama dengan bersin. Kalau bersin alami kan nggak kelihatan hurufnya. Tapi kalau ada hurufnya, bajin. Nah itu ada ba, jim, nun. Itu dianggap ada hurufnya. Bersin Pak. Iya bersin nggak apa-apa. Yang alami. Yang nggak alami sampai keluar hurufnya, bajin. Nah itu kan ada hurufnya itu. Haji juga ada dua. Pokoknya jangan sampai ada keluar hurufnya, jelas itu. Alif ba ta sa sampai ya itu. Haji, ini suka sedih gitu, lagi sholat suka ngeluarin air mata atau enggak? Oh enggak apa-apa. Sedih gitu ya. Asal nangis aja, itu keluar batal itu. Haji, yang mencantumkan air mata juga di sejadah. Enggak apa-apa. Pokoknya yang penting jangan bersuara. Jadi yang membatalkan sholat itu karena mengeluarkan suara di luar bacaan sholat. Kalau penerapannya tidak lengkap itu Pak. Pakai bahasa Indonesia boleh Pak? Boleh. Tapi jangan diucapkan. Jangan saya lihat sholat zuhur. Itu batal. Karena dalam mazhab Syafi'i sholat itu seluruh bacanya harus pakai bahasa Arab. Ya, maka yang bahasa Indonesia cukup di dalam hati. Oke ya, paham ya? Jadi biar mantap sholatnya, sering-seringlah latihan dari menggabungkan antara bacaan batin dengan lisan. Lisannya Allahu Akbar, pas bar itu kira-kira batinnya lillahi ta'ala. Kira-kira begitu. Ya, maka kita boleh sholat takbirnya panjang-panjang boleh. Allah, karena ngejar nyamain tadi. Allah, karena nyamain gitu boleh. Ya, boleh.
Sekarang yang di dalam sholat witir, taraweh. Niatnya sholat witir di taraweh itu spesifik. Kalau orang sholat witir 3 rakaat, langsung usolli sunnatal witri salah rakaatin. Nah sekarang 2 dan 1 yang sering kita lakukan. Niatnya, kalau kira-kira bahasa Indonesianya, saya niat sholat 2 rakaat dari saya niat sholat 2 rakaat dari witir. Kalau bahasa Arabnya kira usolli sunnata rakaataini minal witri. Rakaataini minal witri. Karena witir itu hajim. Witir itu kan. Nah, yang 2 rakaat itu kira-kira disebut 2 rakaat dari witir yang 3. Maka usolli sunnata rakaataini minal witri. Rakaataini minal witri. Itu kalau tarawih. Yang rakaat witir yang 21. Memang yang aman itu langsung 3. Langsung salasa rakaatin. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya. Tapi kalau 21, karena di kita 21 maka niatnya usolli sunnata rakaataini minal witri. Ya, rakaataini minal witri. Ya, lillahi ta'ala. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau 2, yang 1 ya usolli sunnata rakaat witri. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Bisa begitu ya? Paham? Kalau pas takbir, ya pokoknya saya niat sholat sunat 2 rakaat dari witir. 2 rakaat dari witir. Jadi 2 rakaat dari witir. Ya. Lillahi ta'ala. 2 rakaat dari witir lillahi ta'ala. Kalau yang kedua, saya niat sholat sunat witir 1 rakaat. Jadi itu ucapan dia Allah. Hatinya begitu, ngomongnya Allah. Ya. Ini kita naikkan level cara niat. Kalau orang awam yang mungkin jarang ngaji, nggak apa-apa. Misalnya gini, misalkan tadi ya, usolli fardhu arba rakaatin mustaqbilal berarti adaan makmun itu Allahu Akbar. Nggak masalah. Tapi kita naikkan, mau ngaji, kita naikkan yang niat tadi selain diucapkan ketika takbir juga kita ucapkan hadir. Kita naikkan cara ibadah kita. Ya gitu ya. Sehingga level cara ibadah kita menjadi naik. Paham ya? Di witir ya. Ini karena biasanya saya lihat kalau witir jarang disampaikan begitu. Pokoknya sholat. Nggak tahu pokoknya sholat itu imam jumlah itu selesai pulang kan begitu. Nah niatnya begitu. Nah yang sering terjadi sekali terburu-buru sholat itu tidak baik. Misalkan kita kan semangat sholat tidak dianjurkan. Jadi usahakan ketika terburu-buru jamaah, usahakan sempatkan ya. Jadi ketika kita lari dapat jamaah, berdiri sejenak karena harus menghadirkan niat.
niat itu harus dihadirkan. Jadi kalaupun imam sudah rukuk, sudah sujud, jangan kejar. Ya. Tetap yang paling afdol adalah kita berdiri sejenak, lalu kita hadirkan niat. Berdekat niat, baca lengkap usholi dan Allah. Kalau kemudian imam sudah duduk, ya kita ikuti saja langsung duduk. Gak harus tadi pas melihat pas duduk berdiri langsung. Jadi hadirkan ya, berdiri tegak, biarkan mereka ya imam ngalir saja dalam menjalankan sholatnya. Kita hadirkan niat, lalu kemudian takbir. Lihat imam ketika sujud langsung sujud. Ketika imam duduk ya kita langsung duduk. Gak harus misalkan ketika ini kita mulai dari rukuk lalu sujud lalu mengejar imam, tidak ya. Jadi ketika jamaah, ketika ngejar jamaah, jangan mengejar gerakan imam. Pokoknya ikuti aja ketika sudah takbir, oh dia lagi dulu, kita duduk. Kan itu. Cuma bedanya ketika duduk langsung duduk ini tidak dihitung sebagai rakaat. Masih nol argonya. Ya. Masih nol argonya. Oke, Pak Tulis ya. Jadi kecuali kalau kita pas berdiri sempat tegak lalu kemudian dia sempat takbir baru imam rukuk, kita masih dapat rukuk, maka argo kita dapat argo satu walaupun tidak sempat baca Fatihah ya, walaupun tidak sampai baca Fatihah kita dapat argo satu rakaat ya. Tapi kalau tadi sudah duduk, sudah sujud, kita langsung sujud, argonya masih nol. Paham gitu ya? Oke, nah, sekarang untuk kita yang sering jadi imam, perbedaan antara imam dan makmum, perbedaannya. Kalau makmum nggak niat makmuman, nggak sah jamaahnya, atau minimal tidak dapat pahala jamaah. Tapi kalau imam, jadi imam nih, analanya jadi makmum, lalu kita niat sholatnya nggak memakai kata adaan imaman, sah sholatnya. Tapi tidak dapat pahala jamaah. Kalau tadi makmum nggak pakai kata makmuman, tidak sah jamaahnya, bahkan sholatnya ya batal sholatnya. Tapi kalau imam ya tanpa kata makmuman sah sholatnya, jamaahnya juga sah. Jamaahnya dapat pahala jamaah, tapi imam tidak dapat pahala jamaah kalau lupa mengucapkan kata-kata imamah. Kalau jadi imam ya, cuma kata-kata kan ibu-ibu jarang jadi imam. Maka yang mungkin yang hafal makmuman aja. Jadi gitu. Jadi tetap sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala sholat jamaah. Jadi begitu. Tanya dong, Pak. Ya, silakan. Di jalan nih, berarti mau sholat ikut bermakmum ya sama nanti kita nih bermakmum. Ada syariah gitu ya. Kita kan nggak tahu nih, imam nih udah niat berapa ini istilahnya sholatnya rakaatnya yang berapa kita kan nggak tahu nih Pak. Terus kita mau lihat jadi makmum gitu udah sama imam. Nah itu dulu atau bagaimana Pak? Iya. Sholat ketika jamaah ikuti, namanya jamaah ya, namanya makmum ikuti semua gerakan imam.
Nah, nanti hitungannya di akhir. Hitungannya di akhir. Misalkan masuk di rakaat kedua. Kalau itu sholat zuhur, maka ketika imam salam nambah satu. Kalau masuk di rakaat keempat, nambah, kalau sholat zuhur nambah 3. Nambah 3. Jadi begitu. Nambah sendiri. Ya. Dan ingat tambahannya sesuai dengan kebiasaan rakaatnya. Contoh misalkan, sholat mendapati jamaah di sholat zuhur rakaat keempat. Kan duduk kan ya. Maka rakaat nanti tambahannya masuk rakaat kedua seperti rakaat kedua sebagai mestinya. Dia duduk duduk di tahiyat pertama. Bukan karena mentang-mentang rakaat kedua setelah duduk nanti kemudian rakaat kedua berdiri, enggak. Meskipun rakaat kedua tidak duduk tahiyat itu sah. Jadi misalnya kan pas masuk dia kemudian rakaat keempat nih, kita masih kurang 3 ya Pak. Itu pengaturan duduk rakaatnya gimana Pak? Yang benar ikuti sebagai mestinya. Rakaat kedua tetap tahiyat pertama. Jadi kita 3 kali. Rakaat ketiga tanpa tahiyat, rakaat keempat tahiyat kedua. Jadi pertama yang kedua kita sudah tahiyat gitu Pak. Duduk biasa. Duduk tahiyat pertama. Nanti tahiyat terakhir gitu. Nanti yang ketiga berdiri, baru kemudian yang keempat baru tahiyat akhir. Nambah 3 kali. Ya. Oke ya. Oke. Yang selanjutnya yang juga penting, kita sering kalau sholat naruh HP di depan tempat sujud. Ingat, sama dengan orang ketika sholat ada tamu. Ketika sholat ada tamu. Pas rokaat sholat zuhur rokaat kedua, Allah Akbar, bismillah, ada tok misalkan begitu ya. Nah, jangan membayangkan ketika kita sholat niat memberitahu, atau ketika ada pas sholat pas ruku bunyi HP, ting wah siapa ini. Jangan ada bayangan mau menjawab. Karena kalau ada bayangan mau menjawab, sholatnya batal. Itu masuk dalam kategori taraddud. Maka usahakan istiqomah dalam menjazamkan niat, menjazamkan sholat. Tetap mau sholat. Yang kita khawatirkan ketika ada tok tamu, Allahu Akbar, mau memberitahukan Allahu Akbarnya itu lagi sholat, batal. Karena bukan niatnya Allahu Akbar sholat, tapi Allahu Akbar untuk memberi tahu. Sementara sholat itu wajib menjazamkan sholat, menjazamkan niat sholat. Wajib gitu. Apa itu menjazamkan? Menjazamkan itu rasakan gitu. Sepenuhnya itu adalah sholat. Sepenuhnya itu adalah sholat. Bayangnya itu sepenuhnya sholat. Jadi bayangan nanti kalau ada telepon itu nanti akan dijawab itu sebuah. Paham itu? Ya. Maka kalau bawa HP jangan taruh depan. Kalau taruh depan tengkurepin, lalu jangan digetarin, lalu silent.
Karena kalau buka ganggu. Kan kelihatan kalau masuk tuh ada apa namanya panggilan itu kebaca. Soalnya baca ada WA. Tutup. Tongkurbin jangan digetarin biar gak ganggu. Jadi jazmus sholat itu perlu latihan. Namanya jazmus sholat. Jazmun niat. Jadi melanggengkan niat sholat itu ke seluruh gerakan. Sholat itu sebenarnya ya, yang wajib itu hanya baca Fatihah sama tahiyat. Yang lainnya sunat, enggak baca tetap sah. Makanya ada orang yang ngakali ya. Ditanya, kenapa kamu sholatnya cepet-cepet? Saya ingin biar saya sudah selesai sebelum setan menggoda. Saking cepetnya. Sholat Allah cepet. Karena setan itu kalau menggoda itu perlu macan juga, dandan biar sukses menggoda. Ternyata ketika sudah mau menggoda, udah selesai. Udah selesai. Nah, jadi sholat itu yang wajib, yang rukun hanya Fatihah sama tahiyat awal dan akhir. Yang lainnya sunat. Maka kalau mau sholat gaspol enggak baca itu boleh sah. Enggak baca subhanallah, enggak baca subhanallah, enggak baca sujud, enggak baca doa di antara dua boleh sah sholatnya. Yang penting baca tahiyat akhir setelah itu boleh. Nah, sebenarnya zikir mulai dari misalkan ketika ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanallahu wa bihamdihi, itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, lalu kemudian agar kita menjazamkan niat sholat dalam seluruh proses gerakannya. Menjazamkan niat, bayangannya sholat, ya, bayangannya sholat. Sama dengan ketika wudhu itu kalau misalnya pas membasuh tangan, yang kebayang membasuh ikan tongkol batal. Karena apa? Tidak menjazamkan. Kan gitu ya. Pas ini yang kebayang paha ayam, ya. Kan ibu-ibu kan macam-macam bayangannya. Atau bayangannya menggosok kakinya bapaknya, wah kan sama batal. Wudunya batal. Enggak menjazamkan niat. Akan itu ya. Ya. Kita lagi sholat nih. Kan kalau sholat aurat semuanya tanpa sengaja misalnya aurat kita terbuka, itu bakal membatalkan atau langsung gimana, Pak? Tahu nggak? Tahu kalau auratnya terbuka? Ya misalnya nih Pak, kita lagi sholat nih, kain kita apa ditarik cucu tuh, apa ke bawah angin kan dia yang buka kita tuh Pak. Nah itu kita batalkan atau bagaimana Pak? Nah kalau tahu segera tutupi. Yang kita khawatirkan ditarik ke cucu langsung tinggal atasannya aja. Itu betul. Misalkan kan Allah Akbar, rukuk begini ditarik, wah dia kalau udah keblong dia batal karena udah terbuka auratnya. Kainnya aja misalnya. Nah kecuali kalau misalkan kain turun langsung dikenaikkan, boleh bisa. Nggak batal. Pokoknya kalau misalkan lotrok turun, kebetulan cuma pakai dalam aja. Mau kelihatan langsung ikat boleh. Jadi maksudnya nggak batal ya. Tapi kalau foto langsung mukenanya bawa kemana-mana itu nggak batal. Itu batal itu kalau kayak gitu. Masa Allah kok sampai nggak bisa itu. Tapi kalau melorot langsung dinaikkan, tetap lanjut sholatnya. Ya. Tetap lanjut. Oke. Yang terakhir, orang ketika sholat punya janji ada teman mau bertamu, karena nunggu lama, karena katanya janjinya datang jam 12 misalkan ya, 12/4.
ditunggu nggak datang-datang. Akhirnya aku sholat dulu nanti sholat dulu kalau pas kalau pas teman saya datang atau tamu nanti saya hentikan atau saya batalkan. Kalau dari awal niat sholat sudah seperti itu, ya itu tidak boleh. Tidak boleh. Dari awal sudah tidak sah sholatnya karena dia tidak ghairu jazimah, tidak menjazamkan dia, menjazamkan mau membatalkan di tengah jalan. Jadi penting sekali lagi ketika kita sholat pikiran macam-macam terus buang. Pikiran ada teman kalau punya jemuran terus ini mending masukin dulu daripada nanti ketika Allahu Akbar ingat hujan terus gelisah. Ya itu maksudnya. Jadi ruang-ruang yang punya potensi mengingatkan kita lebih baik selesaikan dulu. Goreng ayam kan lama ya? Lama, karena harus bolak-balik. Sambil nunggu matang sholat, nggak boleh. Mending tunggu matang dulu, selesai baru sholat. Gitu ya? Ini udah lewat waktunya kelamaan sekali. Oke, paham sampai di situ? Sampai di sini, bakal ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya. Nah, yang terakhir. Begitu pentingnya sholat. Pertama, tidak boleh meninggalkan sholat. Itu wajib. Sekali kita meninggalkan sholat, menurut hadis, informasinya kita akan dekem di neraka berapa tahun? 30 tahun di neraka hitungan akhirat atau 60.000 tahun hitungan tahun dunia. Man taraka rak'atal fajri falahu thalathati sinina au sittina alfan aman min aqwamid dunya. Barang siapa yang meninggalkan rakaat fajar subuh, meninggalkan sholat subuh, maka dia akan dimasukkan di dalam neraka selama 30 tahun atau 60.000 tahun dari tahunnya dunia. Kalau ninggalin bonus Pak itu? Ya, kali aja. Nah. Yang kedua, setelah melaksanakan sholat, tidak boleh sembarang membatalkan sholat. Misalkan nih, Allahu Akbar, ada jemuran, lalu hujan, kita batalin sholat, dosa. Gara-gara hujan, dosa. Haram batalin sholat karena baju tidak membahayakan ketika kena hujan. Cuma tambah gak khusyuk aja. Tapi boleh membatalkan kalau ada sesuatu yang lebih penting. Misalkan Allahu Akbar, lalu tadi ingat kompor belum dimatiin, apalagi kemudian sudah berdos, itu wajib batalin sholat. Kenapa? Di situ adanya nyawa lebih penting daripada sholat. Ya, boleh dibatalin, nggak dosa, karena ada yang lebih penting. Jadi kalau batalin tanpa alasan, hukumnya dosa. Sama misalnya gini, ini sholat, mungkin di depan itu ular lewat misalnya. Ular lewat, nah boleh dibatalin, lalu gebuk ular itu.
Boleh. Karena khawatir ular itu digigit kita. Atau ada anak kecil, lalu anak kecil itu loncat-loncat di kursi dan akan jatuh. Sementara kita sholat banyak, boleh dibatalkan. Kenapa? Khawatir kalau bocah ini jatuh, sakit atau mati atau nyawanya terganggu. Boleh. Tapi kalau hanya misalkan tadi pas sholat, ingat ada jemuran, terus hujan, nggak boleh. Haram, ya. Hah? Apalagi gara-gara tukang paket lewat, paket. Hah? Ya, haram. Ini misalnya kan kita tanpa sengaja tinggalin sholat kan harus ditutup ya Pak. Misalnya kita meninggalkannya subuh. Ini kita kalau mau coba nanti dicari waktu subuh atau waktu bebas waktu kapan aja Pak? Iya. Ini yang sholatnya sering kelupaan atau subuhnya sering kesiangan. Waktu mengkodok paling waktu mengkodok sholat paling afdol adalah ketika kita ingat langsung. Nggak harus ditunggu. Nunggu nanti subuh berikutnya. Iya, enggak. Jadi misalnya gini, misalkan nih sholat subuh, ketiduran, bangun jam 7. Misalkan karena habis nonton dangdut semalam. Misalkan, meskipun dosa, karena itu kodoknya pas bangun wudhu langsung sholat subuh. Yang paling afdol, meskipun pada saat bangun matahari baru terbit. Kan sebenarnya sholat ketika matahari terbit kan haram. Atau matahari ketika terbenam, separuh itu terbenam kan haram. Tapi karena dia lupa sholat, ingatnya saat itu langsung dibayarkan kodoknya. Ya gitu ya. Dan ingat karena waktu sholatnya di luar waktu, ganti niatnya. Kalau biasanya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau adaan lillahi ta'ala, karena udah lewat dan tahu kita waktunya lewat, ganti dari mustaqbilal qiblati dari adaan menjadi qadaan, niat bayar utang. Tuh. Ya. Pokoknya ketika ingat langsung dibayar. Sama dengan misalkan kita barangkali seminggu yang lalu jalan-jalan sana asiknya 5 waktu ketinggalan, baru ingat seminggu kemudian, kayaknya kemarin saya nggak sholat. Iya, saat itu dibayarkan. Saat itu dibayarkan. Meskipun kemudian dirapel, tapi ketika rapel niatnya nggak boleh rapel. Usolli fardhu zuhri wa asri wal maghribi wal isya'i wa subhi, rapelan nggak boleh, tetap satu-satu. Ya isya satu niat, maghrib satu niat, subuh satu niat. Ini nggak boleh misalnya ambil oplosan lillahi ta'ala, boleh. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan clear. Ini niat, sekali lagi ini penting, niat. Jadi ini pondasi kita dalam ibadah. Saya hari ini berharap setelah ini pertemuan yang kedua tentang sholat, kita naikkan level niatnya. Yang dulu niatnya terpisah dengan hati, sekarang naikkan ketika sholat, pas takbiratul ihram, kita samakan. Ya, di dalam hati. Ini namanya kita beragama naik level. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.